Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ketua kelas, silakan pimpin doa terlebih dahulu. Terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Oke, kali ini kembali lagi dengan saya dengan mata pelajaran ekonomi. Sebelum itu, saya tanyakan nih pada adik-adik, minggu lalu kita belajar tentang apa? Tentang ilmu ekonomi. Oke, ilmu ekonomi, ada yang bisa menjelaskan sedikit nih apa itu ilmu ekonomi? Oke, secara garis besarnya adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia. Kalau yang membahas tentang perilaku manusia, otomatis tidak lepas dengan masalah yang dihadapi oleh manusia. Ada yang bisa memecahkan nih masalah apa yang dihadapi atau yang diterima oleh manusia tersebut? Oke, nggak masalah. Pada kali ini kita akan belajar materi tentang masalah ekonomi dan sistem ekonomi. Sebelum itu, saya pesan kepada adik-adik untuk tetap fokus belajar ya, tetap semangat. Silakan dicatat lagi apa yang menurut adik-adik itu penting, dan nanti ketika ada yang tidak dipahami bisa ditanyakan kembali nanti pada saat sesi diskusi. Lanjut. Yang pertama, saya tanyakan terlebih dahulu pada adik-adik. Adik-adik pernah mendengar nggak tentang masalah ekonomi dan juga sistem ekonomi? Belum ada pernah yang mendengar? Ada nggak apa-apa. Kakak akan sedikit memberikan gambaran tentang masalah ekonomi dan juga sistem ekonomi. Jadi masalah yang dihadapi oleh manusia itu adik-adik itu bukan hanya bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, akan tetapi untuk memenuhi ribuan orang banyak. Nah, itu ada masalah ekonomi adik-adik. Di sini yang akan saya bahas itu masalah ekonomi menurut pemikiran Adam Smith, David Ricardo, dan John Stuart Mill. Menurut tiga tokoh tersebut, itu masalah ekonomi terbagi menjadi dua adik-adik. Yang pertama adalah masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Dalam dua masalah tersebut ada pembagiannya lagi. Ekonomi klasik, yang pertama adalah masalah produksi, kedua masalah distribusi, yang ketiga adalah masalah konsumsi. Yang pertama adalah masalah produksi, yaitu permasalahan yang menyangkut bagaimana memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan orang banyak. Jadi masalah ekonomi klasik yang pertama adalah produksi. Bagaimana barang tersebut diproduksi dan dapat dimanfaatkan oleh orang banyak. Sekarang yang kedua yaitu masalah distribusi. Masalah yang harus dipikirkan setelah produsen melakukan proses produksi adalah bagaimana supaya benda-benda tersebut bisa sampai kepada konsumen yang membutuhkan. Jadi setelah produsen itu memproduksi barang, selanjutnya itu distribusi. Bagaimana barang yang telah diproduksi oleh produsen tersebut sampai kepada tangan konsumen. Itu namanya distribusi. Masalah yang ketiga adalah masalah konsumsi. Itu menyangkut permasalahan apakah benda pemuas kebutuhan yang diproduksi memang benda yang dapat dimiliki oleh konsumen atau merupakan barang yang tepat barang tersebut dibutuhkan dan diinginkan dan mampu dibeli konsumen. Jadi yang terakhir adalah barang yang telah diproduksi tersebut apakah memang betul-betul dibutuhkan oleh konsumen atau tidak. Artinya apakah sudah sesuai sasaran atau tetap tepat sasaran atau tidak. Itu masalah yang terakhir. Yang kedua yaitu masalah pokok ekonomi modern. Kalau tadi yang pertama masalah ekonomi klasik, sekarang masalah ekonomi modern. Itu ada tiga juga adik-adik ya. Yang pertama adalah what. Artinya barang apa yang akan diproduksi. Apa yang akan dilakukan produsen untuk mengetahui selera pasar atau survei. Jadi yang pertama itu yang harus difikirkan dalam masalah ekonomi modern adalah barang apa yang ingin diproduksi oleh produsen supaya bisa dimanfaatkan oleh konsumen. Itu yang pertama adalah what. Yang kedua adalah how, bagaimana.
bagaimana barang tersebut diproduksi. Setiap produsen menginginkan kegiatan produksi dapat menghasilkan produk berkualitas dan memberikan banyak keuntungan. Jadi, setiap produk yang ingin diproduksi oleh produsen itu harus dipikirkan juga apakah bisa mendapatkan keuntungan atau tidak. Dan apakah barang tersebut bisa dimanfaatkan juga oleh konsumen. Nah, itu barang apa kiranya, bagaimana barang tersebut diproduksi. Artinya dari bahan mentah menjadi bahan setengah jadi dan menjadi bahan jadi. Itu bagaimana prosesnya, seperti itu. Yang ketiga adalah untuk siapa, volume. Untuk siapa barang tersebut diproduksi. Jadi, setelah melaksanakan proses produksi, produsen harus dapat menentukan segmen pasar yang dituju dalam rangka memasarkan produk. Artinya yang ketiga ini, untuk siapa barang tersebut tadi itu diproduksi. Jadi, produsen ini harus mensurvei juga masyarakat atau produsen yang mana yang membutuhkan barang tersebut. Artinya barang tadi yang diproduksi itu harus tepat sasaran agar produksi barang tersebut tidak gagal. Seperti itu. Itu ya adik-adik sedikit gambaran dari kakak tentang masalah ekonomi. Selanjutnya sekarang kakak akan membagi adik-adik ini menjadi 4 kelompok. Di sini menjadi terdiri dari 8 orang, di sini 8 orang, di sini 7 orang. Tidak masalah ya, 1 7 orang. Nanti silakan cari masalah ekonomi dan juga bagaimana cara pemecahannya. Oke, sudah paham dengan tugasnya? Kakak sudah membagi menjadi 4 kelompok. Adik-adik ini mencari masalah ekonomi dan bagaimana cara pemecahannya. Bisa dipahami ya? Oke. Silakan nanti sambilan lu dikerjakan dan di akhir nanti masing-masing kelompok harus mempresentasikan hasil dari diskusi adik-adik ini. Dan nanti ada sesi tanya jawab dari masing-masing kelompok. Bisa dipahami? Oke, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan terlebih dahulu pada masing-masing kelompok yang udah mempresentasikan hasil diskusinya dari masing-masing kelompok. Luar biasa sekali tadi adik-adik ini presentasinya dan juga tanya jawabnya, jalannya diskusi juga sangat lancar sekali. Terima kasih adik-adik. Alhamdulillah berarti pertemuan hari ini cukup sukses lah. Selanjutnya saya buka sesi pertanyaan. Silakan adik-adik yang ingin bertanya. Oke, silakan Ahmad yang silakan pertanyaannya. Oke, terima kasih pertanyaannya luar biasa sekali. Lanjut ya, saya tampung dulu. Siti? Ya, paham. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ya, mungkin itu pertanyaan jawaban dari saya untuk Ahmad dan juga Siti. Cukup puas ya pertanyaannya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada ya? Oke. Saya lanjut. Untuk yang terakhir, saya minta kepada adik-adik memberikan kesimpulan pertemuan kita pada hari ini yaitu tentang masalah-masalah ekonomi dan juga sistem masalah-masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Silakan siapa yang ingin memberikan kesimpulan, minimal 3 orang lah. Oke, itu Muhammad, silakan. Oke, luar biasa. Lagi? Ya, sampean syukron. Oke, yang terakhir mungkin ada lagi. Ya udah, gak apa-apa, 2 aja. Untuk yang terakhir, ini kakak akan memberikan tugas pada adik-adik supaya adik-adik ini belajarnya tidak hanya di rumah saja, tidak hanya di sekolah, tapi di rumah juga belajar ya. Jadi tugas yang pertama silakan ditulis. Sudah bisa dipahami? Oke, terima kasih. Mungkin itu pertemuan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan barokah. Amin, Allahumma amin. Terakhir dari saya, apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.